Shalom teman-teman semua. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online pada pagi hari ini. Dan saya percaya bahwa kasih Tuhan sungguh luar biasa bagi kehidupan kita masing-masing. Amin. Ya, mari berikan senyuman yang terbaik buat orang di sebelah Anda. Mari katakan bersama-sama bahwa Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Sebelum kita memulai ibadah ini, saya mau mengajak saudara untuk bersama kita merenungkan sejenak tentang kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Betapa baiknya Dia dalam kehidupan kita. Dan sungguh tiada yang seperti Dia. Amin. Mari kita merenung sejenak. Tutup mata saudara. Sampaikan apa yang ada dalam hati saudara. Oh, terima kasih Tuhan. Ucapkan pujian syukur saat ini. Yo, bersyukur. Biarlah hatimu, biarlah mulutmu bersyukur. Terima kasih Tuhan buat kasih ini, kasih yang luar biasa yang daripada Engkau ya Bapa. Mampukan kami untuk dapat kembali bersama, memuji dan menyembah nama-Mu, Yesus. Mari kita nyanyikan lagu ini. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Kita bernyanyi, oh katakan bersyukur. Bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum, oh betapa kagum ku melihat
Terima kasih Tuhan, Engkau yang selalu menyertai kami ya Bapa. Sampai pada saat ini kami datang untuk memuji dan menyembah ya Bapa. Kiranya Engkau memimpin ibadah ini ya Bapa, dari awal pertengahan sampai akhir ya Tuhan. Biarlah hikmat Engkau berikan kepada setiap pribadi kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, terpujilah Engkau ya Yesus. Haleluya, amin. Tuhan kita baik, amin. Ya, Tuhan kita luar biasa. Ya. Kita patut setiap harinya untuk mengucapkan syukur buat kehidupan yang diberikan ketika kita dimampukan untuk dapat berjalan, ketika kita dimampukan untuk dapat melihat. Saya mengajak saudara untuk kembali meninggikan nama Tuhan kita. Mari saudara bangkit berdiri, angkat suaramu dan katakan, Tuhan baik, Tuhan baik. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Kau baik Tuhan dalam hidup kami. Bapakku datang, kami datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau hidupku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Bersama katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, hanya perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, hanya perkasa perbuatanmu di hidupku. Kita bernyanyi, mari kita tinggikan Tuhan, angkat suaramu. Ku tinggikan Engkau Tuhan,
dalam roda kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roda kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roda kebenaran selamanya, dalam roda kebenaran saya akan berbagi sedikit cerita untuk teman-teman. Beberapa waktu yang lalu di Batam, tepatnya ketika saya akan mengunjungi lapas wanita dan lapas anak, jarak sekitar 100 meter dari pintu gerbang masuk lapas. Tiba-tiba ada dua hal yang mengganggu pikiran saya. 3, 4, 5 hal yang mengganggu pikiran saya. Yang pertama adalah berapa banyak jumlah teman-teman kita yang duduk dan tinggal di dalam. Yang kedua adalah berapa banyak yang putus asa. Yang ketiga adalah berapa banyak yang dibenci orang di dalam. Yang keempat adalah berapa banyak yang melupakan mereka. Yang kelima adalah sudahkah mereka bertobat? Sudahkah mereka paham? Pikiran ini terus mengganggu saya. Namun seketika saya berjalan dan masuk ke dalam lapas, saya menyampaikan tujuan saya kepada pegawai yang bertugas bahwasanya saya berbicara tentang pelayanan. Jadi ketika menyampaikan tujuan, saya kembali beranjak untuk balik. Dalam perjalanan 5 hal ini terus mengganggu pikiran saya. Tapi ketika sampai di rumah, saya masuk ke kamar, saya merenung sejenak, seperti sebuah pernyataan yang berkata seperti ini: lupakan tentang hal yang mengganggu, tetapi pikirkanlah ini. Itu adalah lapas adalah tempat terbaik di mana seseorang mampu bertanggung jawab, mau menerima secara ikhlas, dan bahkan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Pesannya seperti ini untuk teman-teman yang ada di dalam ya. Terus semangat dan tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Oke, baiklah, kita akan sebentar lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya kembali mengajak saudara untuk bernyanyi nyanyian yang mana kita menyatakan Tuhan baik bagi hidup kita. Bapa, Engkau baik. Saudara tahu lagu ini? Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Engkau selalu baik kepadaku. Bapa, cinta
Salam seluruh jemaat Tuhan yang diberkati. Sekali lagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Saat ini kita akan masuk di dalam mendengarkan firman Tuhan. Saya undang seluruh jemaat Tuhan bangkit berdiri, dan mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah atas segala kasih anugerah-Mu yang selalu dan senantiasa memberkati dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami membuka hati kami, pikiran kami. Roh Kudus yang mengurapi kami. Terima kasih Tuhan, diberkati seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus yang menolong dan menuntun mereka untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan apa isi hati. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan, dengan saya katakan amin. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sampai jumpa lagi. Kita berharap kalau sudah offline, tapi untuk saat ini kita masih tetap jumpa di dalam saat-saat yang kita tidak harapkan dengan cara online. Tapi puji Tuhan, walaupun secara online, dengan cara mengirimkan YouTube ataupun video pelayanan kepada Bapak dan Ibu, saya berharap semangat Bapak Ibu di dalam mengikut Tuhan terus bertambah. Amin. Baik, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari buka Alkitab kita dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-12. Sekali lagi, 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 8 sampai pada ayatnya yang ke-12. Yang sudah menemukan katakan amin. Baik, mari kita akan baca secara bersama-sama. Ayatnya yang ke-8. 1, 2, 3. Ya. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Ayat 9. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, dan berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Tapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku." Ayat yang ke-12. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai di Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada kita hari ini dengan tema percaya dan taat. Percaya dan taat. Katakan percaya dan taat. Lihat kiri kananmu dan katakan, "Hei, percaya dan taat." Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa firman Tuhan ini sudah sering kita baca, dengar, dan mungkin juga ada yang berkata, itu dulu. Saudara terkasih, firman Tuhan mengajarkan kepada kita hari ini tentang percaya dan taat. Penyebab manusia pada dasarnya tidak berkembang, tidak maju adalah
karena sikap kesombongan. Saya ulangi, penyebab manusia sulit berkembang dan maju, penyebabnya salah satunya adalah kesombongan. Kesombongan membuat orang lain menjauhi diri kita, bahkan tidak sedikit yang menjadikan kita sebagai bahan perbincangan mereka. Karena sikap kesombongan yang kita tunjukkan, yang seharusnya itu tidak perlu kita lakukan. Namun, sikap kesombongan yang terus-menerus kita tunjukkan kepada orang lain membuat orang lain akhirnya tidak senang dengan sikap kita yang sombong. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Naaman adalah salah satu contoh kepada kita tentang kuasa Tuhan yang terjadi jika percaya dan taat dan melakukan firman Tuhan itu tanpa memikirkan tentang sikap keegoisan, sikap kedudukan kita, sikap sebagai jabatan kita. Saudara terkasih, di dalam Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai 15, di situ dikatakan bahwa kuasa doa itu begitu luar biasa. Kuasa doa yang lahir dari iman itu kuasanya begitu besar, sehingga dikatakan di situ bisa menyelamatkan orang yang sakit dari penyakitnya. Kenapa? Karena Tuhan yang berkuasa di dalam doa itu. Bukan orang yang mendoakan ya, ingat, bukan orang yang mendoakan yang berkuasa, tetapi Tuhanlah yang berkuasa melalui doa kita. Naaman ketika sakit kusta, di dalam pembacaan kita, dia adalah seorang panglima. Seharusnya sebagai seorang panglima ada dokter spesialis yang mengobati mereka. Kenapa? Karena sebagai seorang panglima kedudukannya tinggi. Jadi saudara terkasih, dikatakan di dalam firman Tuhan tadi ayat yang 8, segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnya pesan kepada raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Naaman adalah seorang panglima di sebuah kerajaan Aram. Nah, Raja Aram mengirimkan surat kepada Raja Israel supaya panglimanya ini disembuhkan oleh seseorang yang ada di Israel. Karena Naaman ataupun Raja Aram mendengar kabar tentang kuasa Tuhan atau kuasa seseorang yang bisa menyembuhkan panglimanya ada di Israel. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau lihat di dalam ayatnya yang kedua dan ketiga, di situ ayat 2 dan ketiga, di situ ada seorang gadis tertawan dari bangsa Israel yang menceritakan tentang ada seseorang yang bisa menyembuhkan Naaman. Bapak Ibu Saudara terkasih, kebutuhan Naaman adalah supaya dia disembuhkan dari penyakit kustanya. Kebutuhan Naaman adalah supaya dia disembuhkan dari penyakit kustanya. Setiap orang yang kena kusta harus diasingkan atau diisolasi dan tidak boleh mengikuti setiap kegiatan yang sifatnya sosial. Kenapa? Karena penyakit kusta pada zaman itu dianggap sebagai kutuk, dianggap sebagai penyakit yang dari Tuhan. Saudara-saudara terkasih, kalau di dalam kamus ataupun kedokteran, itu penyakit kusta itu adalah penyakit menahun yang menyerang kulit dan saraf, yang secara perlahan menyebabkan kerusakan pada anggota tubuh. Jadi seakan-akan bahwa
penyakit kusta tidak ada obatnya. Saya ulangi, penyakit kusta seakan tidak ada obat. Sehingga Naaman yang tahu bahwa hidupnya bisa diisolasi sekalipun dia punya kedudukan sebagai seorang panglima raja, dia merasa bahwa berakhir hidupnya kalau tidak ada yang bisa menyembuhkan dia. Saudaraku yang terkasih, biasanya orang yang punya masalah, dia hanya siap menerima masukan pendapat dari orang lain. Tetapi kadang juga banyak orang karena melihat kedudukannya yang punya uang, punya jabatan, banyak kenalan, dan seakan sok tahu, dan kesombongan itu timbul. Namun, saudara terkasih, Naaman sebagai seorang panglima, ketika dia mendengar bahwa di Israel ada seseorang yang mampu menyembuhkan dia membuka hatinya, dia dengarkan dan dia berpikir benar tidaknya. Namun, karena kebutuhan Naaman adalah supaya disembuhkan, dia mau melakukan. Dia mau tunduk, dia mau percaya, dan dia mau belajar untuk taat. Penyakit kusta pada zaman itu adalah wajar jika setiap orang yang terkena penyakit itu diisolasi karena penyakit ini sangat berbahaya dan sulit untuk disembuhkan. Hanya oleh Tuhan yang mampu menyembuhkannya. Saudara terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, Naaman mendengar kabar tentang ada orang yang sanggup menyembuhkan dia. Ayatnya yang kedua dan ketiga tadi saya sampaikan. Ketika didengar itu, saya rasa dia bergirang. Terima kasih. Saya akan pergi ke sana. Saya mau berobat. Banyak orang siap menjual apapun, melakukan apapun kalau dalam keadaan genting, dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang harus dia lakukan karena kebutuhan, dia siap melakukannya supaya kebutuhan itu tercukupi. Dalam hal ini, ketika seseorang sakit, apapun isi rumahnya itu siap dia jual demi pengobatannya. Naaman adalah seorang panglima. Dia punya harta. Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan pakai siapapun untuk melakukan perkara di dalam hidup kita. Salah satunya adalah kepada Naaman. Melalui seorang gadis tertawan yang menceritakan kepadanya tentang seseorang yang sanggup untuk menyembuhkannya, dia datang dan belajar untuk percaya dan taat. Firman Tuhan di dalam Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan. Pendengaran akan firman Tuhan itu akan membuat kita bertumbuh. Saya katakan di awal tadi, kalau sikap kesombongan itu yang kita tunjukkan, orang lain menjauhkan kita, dan akhirnya kita menjadi bahan perbincangan. Bahan perbincangan yang tidak enak. Nah, firman Tuhan hari ini menyampaikan kepada kita bahwa iman itu timbul dari pendengaran. Coba kalau yang diceritakan orang lain di dalam suatu kumpulan, dalam suatu organisasi tentang sikap kita yang selalu menceritakan firman Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan, itu sangat luar biasa dan enak. Kenapa? Karena mereka yang mendengarkan bisa percaya bahwa Tuhan Yesus dahsyat. Bagi Naaman berlaku firman Tuhan ini. Ketika dia mendengarkan bahwa ada seseorang yang bisa menyembuhkan dia, dia pergi dan dengan membawa pasukannya, membawa anggotanya, supaya apa? Dia dipandang. Jadi tadi ada sikap sedikit kesombongan, dia bawa tentaranya,
di dalam ayatnya tadi yang ke-9, datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya dan berhenti di depan pintu rumah Elisa. Dia bawa supaya apa? Menyaksikan bahwa Naaman mau belajar tunduk juga. Saudaraku terkasih, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menceritakan tentang besarnya kuasa Tuhan Yesus bagi kita, atau justru kalau ada orang yang sakit, kita anjurkan supaya pergi ke dukun atau ke jalan yang di luar firman Tuhan? Saya yakin ketika Naaman mencelupkan dirinya ke sungai Yordan, berpikir juga, saya sudah berobat ke mana-mana, ini benar atau tidak ini? Jangan-jangan jangan Elisa ini juga mungkin dukun. Saudara yang terkasih, ketika kita menceritakan tentang kuasa Tuhan, ketika kita menceritakan tentang firman Tuhan, disitulah orang lain melihat bahwa hidup kita sebagai persembahan kepada Tuhan, sebagai sumber kebenaran, sebagai sumber kehidupan bagi orang lain melalui firman Tuhan. Saya yakin ketika Naaman membutuhkan kesembuhan, dia melakukan apapun yang disuruh oleh Elisa. Ketika Elisa disuruh untuk mandi ke sungai Yordan berapa kali? 7 kali. Sebenarnya mandi itu sama seperti mencelupkan. Pertama masuk, kedua naik, turun lagi, naik lagi, sampai 7 kali. Saya percaya ketika dia mencelupkan diri yang pertama, dia merasa tidak ada cara lain. Masa sebagai panglima disuruh untuk mencelupkan diri atau mandi di sungai Yordan? Dikatakan di ayatnya yang ke-12 tadi apa? Masa dia nggak suruh saya ke sungai yang lain, yang lebih bagus sungainya? Di Israel tak bagus, sungai Yordan tak bagus. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal-hal yang mustahil bagi kita, bagi Tuhan itu mungkin. Hal-hal yang bagi kita tidak terpikirkan, Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Saudara-saudara terkasih, Naaman yang mengikuti perintah Elisa untuk mandi, bisa saja dia berpikir, jangan-jangan Nabi Elisa ini mengerjain saya. Awas loh, jangan kau mengerjain saya. Saya ini adalah seorang panglima. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin terkadang juga ketika hamba Tuhan menyampaikan kepada kita tentang percaya, kita berkata, karena bukan Pak Pendeta yang berada di posisi saya ini. Tetapi hamba Tuhan dipakai oleh Tuhan, pendeta dipakai oleh Tuhan untuk membuat seseorang kuat di dalam menghadapi setiap hal. Tuhan memakai siapapun untuk membuat kita kuat. Supaya apa? Kita menyadari bahwa ada Tuhan yang lebih dahsyat dibanding dengan masalah kita. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terkadang kita berkata bahwa bebanku terlalu berat Tuhan, masalahku terlalu berat Tuhan, saya tak sanggup lagi Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ketika kita memiliki beban, kita harus serahkan kepada Tuhan dan minta kekuatan daripada Tuhan. Bukan minta Tuhan bukan justru kita menjauh daripada Tuhan. Setiap beban, setiap masalah, setiap pergumulan yang Tuhan izinkan, kita harus bawa kepada Tuhan. Supaya apa? Kita kuat untuk menghadapinya. Mari perhatikan video berikut ini, supaya kita melihat bahwa kuasa Tuhan begitu besar, dan setiap beban yang Tuhan izinkan, kita pikul itu sebagai salib.
supaya suatu hari nanti kita bisa mempergunakan beban kita salib itu yang kita pikul menjadi jalan untuk masuk ke dalam perjanjiannya Tuhan. Saudara-saudara terkasih, jika keutuhan Naaman adalah disembuhkan dari penyakit kustanya, maka hari ini Tuhan menawarkan kepada kita tentang kebutuhan kita apa. Apa kebutuhanmu? Apa pergumulanmu? Apa masalahmu? Mari bawa ke hadirat Tuhan di dalam doa dan penyembah. Saya ulangi, jika Naaman kebutuhannya adalah kesembuhan dari penyakit kusta, hari ini Tuhan menawarkan kepada saudara dan saya, apa kebutuhan kita, apa pergumulanmu, apa masalahmu, mari bawa ke hadirat Tuhan di dalam doa dan penyembah. Biarkan Tuhan yang mengambil bagiannya, biarkan Tuhan yang mengambil tindakan, biar Tuhan yang berkuasa atas setiap hidupmu. Jangan engkau menanggung bebanmu sendiri, karena saya percaya ketika kita sendiri yang menanggung beban kita, kita tidak akan mampu. Kita tidak akan mampu. Naaman yang disembuhkan oleh Tuhan hanya disuruh mandi 7 kali ke sungai Yordan. Hanya disuruh 7 kali. Saya percaya kalau Elisa menyuruhnya sebanyak 50 kali, 100 kali, dia akan melakukan. Kenapa? Karena kebutuhannya adalah apa? Sembuh. Saudara-saudara terkasih, di dalam Markus pasal 11 ayat 24, mari buka Alkitab kita dari Markus pasal 11 ayat 24. Markus pasal
11 ayat 24 dikatakan begini. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kita minta di dalam doa, apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi masalah kita. Semoga masalah kita diselesaikan oleh caranya Tuhan. Terkadang kita merasakan bahwa ini lagi saat-saat yang tidak benar, yang tidak tepat dalam hidup saya. Tidak ada lagi waktu untuk berkata aku mau berdoa, aku mau serahkan kepada Tuhan. Tapi saya mengatakan kepada kita hari ini bahwa kuasa Tuhan terlalu dahsyat. Serahkanlah kepada Tuhan segala masalahmu, serahkanlah kepada Tuhan segala pergumulan. Percaya membutuhkan tindakan. Percaya membutuhkan tindakan. Artinya kita aktif, bukan pasif, bukan cuma diam saja. Hal yang sama terjadi ketika orang lumpuh yang sudah 38 tahun menunggu supaya sembuh. Di dalam Yohanes pasal 5 ayat 1 ayat sampai 9, ada di situ seseorang yang lumpuh yang sudah 38 tahun sakit, menantikan goncangan air di kolam Bethesda supaya disembuhkan. Jika Naaman pergi mencari Nabi Elisa supaya dia disembuhkan, pada saat Yesus datang, dia sendiri yang mencari orang yang lumpuh ini untuk disembuhkan. Benar firman Tuhan berkata bahwa bukan kamu yang mencari aku, tetapi akulah yang mencari kamu. Bukan aku yang memilih kamu, tetapi akulah yang memilih kamu. Kita berkata, aduh Tuhan, lelah mengikuti Engkau. Begitu banyak masalah yang saya hadapi. Tapi Bapak Ibu Saudara terkasih, firman Tuhan mengajarkan kepada kita hari ini, percaya kepada Tuhan dan taatlah kepada Tuhan. Jadi percaya dan taat adalah keputusan yang harus kita lakukan. Dalam mengikut Tuhan tidak ada tawar-menawar. Kalau Tuhan berkenan untukmu datang kepadanya hari ini dan serahkan masalahmu, maka di saat ini juga Tuhan akan menolong engkau. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang yang percaya dan taat pada firman Tuhan, hidupnya dijamin oleh Tuhan. Saya ulangi, orang yang percaya dan taat pada firman Tuhan, hidupnya dijamin oleh Tuhan. Tidak perlu merasa cemas, tidak perlu merasa bimbang, tidak perlu merasa benar tidak ya. Jangan sampai kecemasan, jangan sampai keraguan kita melebihi daripada pikiran kita percaya kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hari ini mengajarkan kita tentang percaya dan taat kepada Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan ada jalan terbuka. Saudara terkasih, jangan keraskan hatimu, terimalah berkat-berkat daripada Tuhan melalui percayamu kepada Tuhan. Karena hanya orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan dan yang taat kepada Tuhan, itulah yang mendapat ketenangan dan yang mendapat kebenaran di dalam hidupnya. Semoga firman Tuhan ini mengajarkan saudara dan saya untuk hidup dalam percaya dan taat. Amin. Mari kita berdoa. Saya undang seluruh jemaat Tuhan untuk berdiri. Mari kita berdiri bersama dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala anugerah-Mu. Saat ini Tuhan kami mau berdoa. Dan sebelumnya kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tetap percaya dan taat. Tuhan, kami sering ragu akan kuasa-Mu. Bahkan sering kami tidak taat. Sering kami lalai untuk beribadah. Sering kami lalai dari setiap firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, dan kami mau belajar dari kebenaran firman.
Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia diberkati. Bangsa kami diberkati dari Sabang sampai Merauke. Diberkati pimpinan bangsa kami, diberkati presiden kami, diberkati seluruh jajaran kementerian, para pejabat setingkat, diberkati mereka hingga sampai pada RW RT. Dalam nama Yesus kami melepaskan berkat bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang ada di lapas kelas 2 Tanjung Pinang. Diberkati dalam nama Yesus. Ada kasih, ada sukacita yang mengalir di antara kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami yang saat ini sedang mengalami resesi. Dipulihkan ekonomi bangsa kami dalam nama Yesus. Bangsa kami kembali ke jalan yang benar. Bangsa kami terus mengalami lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk Yayasan Petra Tiana, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Pakai terus yayasan ini untuk melakukan amanat agungmu ya Tuhan, untuk memberitakan firman. Terima kasih Tuhan, diberkati seluruh petugas ataupun pegawai lapas yang ada. Tuhan Yesus memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau Tuhan. Ini doa kami, dan sebelum kami pulang, kami rindu menerima berkat yang daripada Allah. Angkatlah kedua tanganmu dan arahkan wajahmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan memberikan engkau damai sejahtera, keluar masukmu di dalam nama Yesus. Segala berkat-berkat surgawi yang telah Tuhan siapkan menjadi bagian. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan menerima dan percaya padamu. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Salam saudaraku, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Dan saya berharap kita jumpa secara offline, karena kami rindu untuk berjumpa dengan saudara. Jadi mari kita berdoa bersama supaya pandemi ini segera berakhir dan keadaan bisa kembali normal, pelayanan juga bisa kembali normal. Terima kasih, sampai jumpa kembali di lain waktu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.